ada hal yang menarik di hari Jumat ini. Ada hal yang menarik. Bisa kita pastikan hari Jumat adalah hari rayanya umat Islam per pekan. Ya, kalau per tahun ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Nah, ternyata bahkan bukan per tahun, per pekan saja umat Islam itu punya hari raya, yaitu hari yang diagungkan, yaitu Yaumul Jum'ah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini izin Ustaz Roman biar ngalir aja ya temanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, menamakan salah satu surat dari 114 surat, salah satu suratnya dengan surah Jum'ah, menjelaskan tentang di akhirnya ayat 9 sampai akhirnya tentang sholat dan hari Jumat. Dan kalau kita lihat, ya, ini supaya kita punya pengetahuan tentang ini. Bahkan nanti tatkala menjelaskan kepada anak-anak yang sudah juz 28, wah surah Jum'ah, ya, apa yang terkandung dalamnya misalnya. Maka saya fokus kepada hari Jumat ini, ya, hari yang dimana juga dianjurkan baca surah Al-Kahfi, mendapat dua cahaya, di antara dua cahaya, baina nurain, ya, juga terlindung daripada fitnah Dajjal. Yang kalau kita lihat sejarah, kita kembali ke masa sebelum Rasulullah SAW diutus, ya. Itu sebetulnya Yaumul Jum'ah ini dulu bernama Yaumul Arubah. Yaumul Arubah. Nah, ini supaya nanti bisa cerita kepada anak-anak, ya, bisa cerita kepada minimal anaknya kita sendiri, khususnya laki-laki, ya. Yaitu dulu nama Yaumul Jum'ah tidak ada. Dulu namanya Yaumul Arubah. Apa Yaumul Arubah? Yaumul Arubah itu adalah hari kebesaran orang Arab. Nah, jadi orang Arab biasakan merayakan, ada hari pestanya. Ada hari di mana di dalamnya mereka saling berbangga-bangga, menunjukkan apa yang telah mereka miliki. Contoh, yang tajir atau yang seorang pedagang, ya, dia akan berdagang kemana? Ke Syam, ya, di sana ada Syria, ada Damaskus dan lain sebagainya. Dan kemudian kadang ke Yaman. Mereka berlomba-lomba mencari harta, berjual beli. Nanti di Yaumul Arubah di hari ini mereka akan kumpul-kumpul itu. Di mana mereka berkumpul? Di aswaq, di pasar-pasar. Bahkan di sekitar Ka'bah juga ada. Sampai nanti di dekat bukit atau gunung apa itu? Kubais, ya. Ya, di situ mereka meninggikan diri mereka, ya, menyombongkan diri mereka dengan apa yang telah mereka dapatkan, ya. Begitupun dengan orang yang pinter syair. Nah, pinter syair, mereka akan membuat kata-kata yang indah, dicatat syairnya. Kapan sih mereka berusaha itu mempersiapkan hari besar, hari Yaumul Arubah itu? Yaitu dari hari yang pertama. Hari yang pertama hari apa? Ahad. Iya, Wahid, Ahad. Hari yang kedua Isnin, Senin. Nah, hari yang ketiga Sulasa, Selasa. Hari yang keempat Arbi'ah, yaitu Rabu. Dan hari yang kelima adalah Yaumul Khamis, Kamis. Mereka 5 hari itu usaha, yang penyihir, pensihir atau kahin atau dukun juga menyiapkan mantra-mantra yang hebatnya, melakukan kompetitif antara mereka. Begitupun dengan para tadi tujar atau para pedagang, ya, memperlihatkan kekayaannya. Mereka usaha 5 hari, kemudian di hari Yaumul Arubah ini mereka menampakkan, sayalah orang yang terkaya di pekan ini. Saya mampu beli ini, beli itu, dan lain sebagainya. Mereka tidak memperhatikan satu sama yang lain. Mereka saling menunjukkan diri mereka. Yang mampu beli baju bagus, ya kenakan baju bagusnya. Pakaian syuhur, pakaian yang ingin dilihat, pakaian yang ingin menjadikan pusat perhatian. Begitupun orang penyair-penyair itu juga, ya, ada tamu dari luar negeri, kabilah mana, ia akan buatkan syair yang bagus. Ada pemimpin dan tokoh Quraisy yang datang, dia puji-puji dengan syair yang luar biasa. Dia tunjukkan bahwasanya sayalah yang paling pinter syairnya. Nah, itu di hari ini dulu, sebelum Islam sampai kepada mereka. Jadi Yaumul Arubah bagi mereka adalah hari raya orang-orang Arab,
yang mana apa? Mereka akan tunjukkan kemampuan mereka, bahwasanya mereka yang terbaik di pekan ini. Nah, dan kemudian coba kita lihat bagaimana Rasulullah SAW tatkala diutus, Allah Subhanahu wa taala ingin memisah ya antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang yang betul-betul siap taat sama Allah dan Rasulnya, beriman dengan perintah Allah dan Rasulnya, dengan orang yang tidak beriman. Lihat redaksinya, ya ayyuhalladzina amanu. Lanjutannya apa itu? Ayo surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'a. Ini waspada, karena di juz 28 itu banyak sekali ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kita lihat di sini. Allah ingin menegaskan dan memanggil orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Dia terulang 89 kali dalam Al-Qur'an. Ya, wahai orang-orang yang punya iman di dalam hatinya, yang punya iman baik pribadinya maupun keluarganya. Ayo, kalau hari ini adalah hari Jumat, hari Jumat. Nah, jadi perlu diperhatikan, terutama bagi laki-laki, anak kita laki-laki. Jangan sampai hari Jumat hanya sebagai rutinitas saja. Sudah masuk hari Jumat, mandi, kemudian mendengarkan khutbah, kemudian apa? Sholat 2 rakaat, kemudian pulang dan selesai Jumatnya. Tidak. Tapi hari Jumat harus betul-betul menjadikan kita fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a. Banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kata arubah diganti menjadi Jum'ah. Dan Jumat ini dari kata asal al-jam'u, yaitu kumpul, berkumpullah orang atau perkumpulan, kumpul-kumpul, al-jam'u wa jami'ah, jamaah dan lain sebagainya. Ya. Nah, setidaknya minimal ya, kita akan berbagi 2 poin esensi daripada hari Jumat itu. Ada 2 poin yang harus kita bawa dan kita ajarkan kepada orang di sekitar kita. Yang pertama, al-jam'u, di dalamnya ada makna berkumpulnya orang dengan ridho dan rela hati tanpa tekanan, dan mereka memiliki sebuah tujuan kebaikan. Itu yang pertama. Jadi di situ tujuannya fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a. Tujuannya Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin 5 hari, dari hari pertama Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya. Kita zuhurnya lewat atau telat sedikit, atau bahkan di perjalanan gabung sama asar, kadang karena meeting sampai lupa sholat zuhur. Intinya selama hari-hari kemarin kita tidak maksimal dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka di hari Jumat bukan hanya sekedar Jumatan, tetapi masuk hari Jumat dari malamnya kita sudah pastikan hari tersebut kita paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah saja pertanyaannya, kalau di hari Jumat saja kita ingat Allahnya sedikit, bagaimana di hari-hari yang lain? Jadi Allah sudah memberikan kode begitu, ya. Minimal kalianlah ingat Allahnya banget di hari Jumat. Itu kita semua ini, ya, di hari Jumat sudah, ya. Terutama kalau di Masjidil Haram, itu malam Jumat itu paling penuh. Kalau lagi tawaf ngalai haji, semua turun, ya, untuk melaksanakan malam Jumat di situ, bahkan melaksanakan umroh di situ. Warga-warga lokal ngambil mikot, ya. Di Mekah, berarti mikotnya nanti di Tanaim. Yang ambil mikot kemudian melakukan umroh, malam Jumat penuh. Jadi di sini ditegaskan, yang pertama poinnya al-jam'u, kita berkumpul dengan ridho dan tanpa paksaan, dengan sesuatu tujuan, yaitu ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, berarti kalau tadi yang pertama adalah hablum minallah. Yang kedua ini kaitannya dengan hablum minannas. Yaitu poin penting atau nilai esensi daripada al-jam'u atau Jumat itu adalah saling melengkapi, saling mengisi, saling tahu dan saling ngerti. Jangan sampai berangkat Jumat kanan kirinya gak kenal, datang ke masjid udah langsung pulang, ya, tidak ada obrolan sapaan, ya, saling membantu. Itulah Jumat. Yang ini hubungannya adalah hablum minannas.
Karena tidak ada jamaah kalau kita tidak saling bantu antara satu dengan yang lain. Jadi bisa kita terapkan di sekolah kita, bisa kita terapkan di lembaga kita. Kata Rasulullah SAW seperti apa? Orang yang beriman dengan orang yang beriman lainnya seperti kalbunyan, Rasul, seperti bangunan yang kokoh. Yashuddu ba'duhum ba'da, yaitu saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Atau seperti fi jasadin wahid, seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'iru jasadi. Kalau misalnya sakit sebelah atau salah satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain ikut merasakan sakit. Nah ini ya, al-jam'u di hari Jumat. Makanya pada periode para sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in, bukan hanya sekedar ritual sholat Jumat saja. Banyak mereka yang sudah mempersiapkan jauh-jauh jam sebelum sholat Jumat itu sendiri. Ada yang bahkan selesai sholat Jumat tidak segera pulang menyelesaikan masalah keumatan di masjid. Ini sholat Jumat. Maka tidaklah seseorang memiliki masalah di satu pekannya selesai di hari Jumat. Hadis yang menarik ya di dalam Sahih Muslim ya dari Jabir radhiyallahu taala ya, menceritakan bahwasanya ada sahabat Rasulullah yang bernama Sulaik. Yang bernama siapa? Sulaik. Ini biar kenalan dulu sama Sulaik. Sulaik al-Ghatafan. Ingat-ingat, Sulaik al-Ghatafan. Dari suku Ghatafan. Di mana sih Ghatafan? Ghatafan itu di sebuah lembah pinggiran Jazirah Arab. Ya, lokasinya agak ke utara, agak ke timur sedikit. Di sekitar Najd. Itu tinggallah seseorang kumpulan orang Badui Arab. Nah, si Sulaik ini al-Ghatafan, dari suku Ghatafan, ingin melaksanakan sholat Jumat di Masjid Nabi. Ya, kemudian masuklah ke masjid itu dan Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Dan kemudian si Sulaik ini masuk masjid lalu duduk. Langsung duduk. Di tengah-tengah khutbahnya, sedang berkhutbah ini Rasulullah menanyakan fulan ini, antum sudah sholat atau belum? Sulaik menjawab belum. Maka Rasulullah bersabda farka al-qadai, maka sholatlah 2 rakaat. Penduduk Madinah pasti tahu dan paham hal ini ya, masuk masjid sholat 2 rakaat. Khatib Jumat waktu Jumat juga demikian, masuk sholat 2 rakaat. Tetapi karena ini dari suku sana, ya, Badui sana, selain keterbatasan ilmu yang ia miliki, dia juga belum mengetahui info tentang itu. Maka kalau kita lihat dan perhatikan di sini, tentu yang berbicara adalah orang yang terbaik, Rasul yang terbaik, Nabi yang terbaik, ya. Itu bukan merendahkan sahabat Sulaik ini di depan sahabat yang lain, bukan membuka aib ya, ketidaktahuannya di depan sahabat-sahabat yang lain, atau mempermalukannya, tidak, bukan. Ya, selain Rasulullah memberikan ilmu untuk sahabat ini, lihat ini ya, luar biasa ya. Hadis ini sampai nanti ada kode Rasulullah kepada para sahabat. Selain Rasulullah memberikan pengetahuan ke sahabat ini supaya sholat sunnah 2 rakaat ketika masuk masjid, dan ternyata ada maksud lain. Jadi ketika Rasulullah menegur sahabat ini, semua sahabat memperhatikan. Dan secara tidak langsung Rasulullah memberikan kode seperti ini. Nih, ada kawan kita, ada sahabat kita, ada keluarga kita dari Ghatafan sana yang datang ke sini untuk melaksanakan sholat Jumat. Nanti habis sholat, tolong disapa. Ada keperluan apa datang ke sini? Ada hajat apa yang kau butuhkan di kota Nabi ini ya? Luar biasa. Ini Rasulullah SAW. Jadi bukan melulu sholat Jumat hanya sekedar sholat 2 rakaat pulang. Dengar khotib, sholat 2 rakaat pulang, sama dapat snack dan lain sebagainya. Nah ini juga termasuk hal yang bagus ini, ya. Karena apa? Banyaknya para sahabat, ya, datang dengan kegundahannya, pulang dengan solusi. Datang dengan permasalahannya, pulang membawa jalan keluar. Kemudian datang dengan kelaparannya, pulang dengan sedikit makanan atau beberapa dari makanan.
Maka Jumat inilah menjadi solusi kaum muslimin untuk saling berkumpul membahas tentang keumatan. Adam diciptakan di hari Jumat, Adam dimasukkan surga di hari Jumat, Adam dikeluarkan dari surga di hari Jumat, hari kiamat terjadi di hari Jumat. Maka luar biasa, alhamdulillah ya, di lembaga yang kita cintai ini agak berbeda di hari Jumatnya. Ada rawat iman atau yang program-program yang menunjang lainnya. Itu dengan apa? Kita melaksanakan program tersebut lillahi ta'ala, menjadikan hari Jumat ini hari yang paling baik di antara hari-hari kita yang lain. Hari Jumat ini adalah hari yang baik di antara hari-hari kita yang lain. Maka hukumnya makruh kalau sengaja puasa atau memulai puasa di hari Jumat atau Sabtu. Karena apa? Hari Jumat ini hari rayanya umat Islam per pekan. Selain kita memperbaiki hubungan dengan Allah, hablum minallah, kita juga memperbaiki hubungan antara manusia, hablum minannas, saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Dan ini pentingnya al-jam'u. Bukan lagi yaumul arubah. Ya, bangsa Arab nih, bangsa Arab yang masih apa? Masih kelompok-kelompokan, masih berbangsa dan bersuku-suku. Tidak. Adanya Islam, semua muslim. Tadinya ada Aus, ada Khazraj, kemudian jadilah Al-Ansar, kaum Ansar, kaum yang menolong, ya, yang menolong kaum Muhajirin, ya. Dan ini luar biasa. Maka asatidz sekalian yang Allah muliakan, selain kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian digalilah potensi dari para sahabat. Kalau kita lihat di zaman Rasulullah SAW melaksanakan rapat, diskusi dan strategi apapun, itu banyaknya dilaksanakan di hari Jumat. Karena apa? Selain hari ini hari yang baik, begitupun kita jadikan hari ini banyak mengingat Allah dan banyak menolong antara sesama. Sahabat sekalian Allah muliakan, di hari Jumat ini saya ingat sekali ya firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nur, fi buyutin adinallah an turfa'a wa yudhkaru fiha ismuh yusabbahu lahu fiha bil ghudwi wal asali rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulubu wal absar. Jadi banyaknya kita berzikir kepada Allah, mengangkat dan meninggikan nama Allah, dan kita menjadi orang yang disebut dengan rijal. Rijal adalah orang yang selalu mengutamakan kebaikan akhirat sebelum dunianya, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan ia takut dengan hari akhirat. Cukup, itu saja yang dapat kita sampaikan. Adzan sudah berkumandang. Semoga yang sedikit ini, 2 poin tadi bisa kita realisasikan ke dalam kehidupan harian kita. Pokoknya setiap berjumpa dengan hari Jumat ini berbeda, dan syukur-syukur kita bisa meninggal di hari Jumat, hari yang sangat mulia ini. Aku qouli hadza, astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.